Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya hendak mengucapkan salam saya kepada Bu Rizka selaku guru kimia yang saya cintai, dan juga teman-teman semua yang sedang menonton video ini, entah untuk alasan apa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohana Patricia Kasih dari kelas 11-3. Dan untuk teman-teman yang mungkin saja dari sekolah lain, teman-teman bisa lihat dari batik saya ini bahwa saya dari SMA Negeri 2 Depok. Hari ini saya akan membahas tentang hidrokarbon di kehidupan sehari-hari kita. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di benda-benda sekitar kita, mulai dari kompor di dapur, bensin yang ada inside our motorcycle, atau bahkan plastik-plastik yang kita gunakan setiap hari, itu semua tersusun dari satu kelompok zat yang sama. Teman-teman tahu apa? Betul sekali, itu yang sudah saya sebut tadi sebenarnya, yaitu kelompok senyawa hidrokarbon. Teman-teman yang belum tahu atau belum belajar atau mungkin lupa, hidrokarbon itu adalah senyawa yang tentu saja terdiri dari hidrogen dan karbon. Ia adalah bahan utama penyusun energi dan juga produk-produk modern lainnya, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari dan melihat kembali benda-benda di kehidupan sehari-hari kita yang mungkin terlewat di mata kita, bahwa itu semua ternyata bagian dari kelompok senyawa hidrokarbon, mulai dari bensin, kemudian kompor, LPG, dan juga plastik yang tersusun dari nafta. Teman-teman, apa itu nafta? Nah, untuk kalian yang belum tahu nafta itu apa, mari kita simak video kali ini. Oke, jadi karena angle tadi membosankan, hari ini kita ditemani dengan lampu dan ikan. Oke, jadi teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan penjelasan soal contoh-contoh yang akan kita temui di kehidupan sehari-hari itu, kita akan membahas dulu apa itu nafta. Jadi teman-teman mungkin wondering, Yoyo, kamu dengar kata nafta ini dari mana? Jadi teman-teman, kemarin aku ikut teknik open house. Tebak aku ambil departemen apa di UI? Betul, aku kemarin nyoba DTS sama DTK yang paling penting untuk topik hari ini, DTK itu. Dan kemarin mereka memperkenalkan dengan yang namanya nafta. Nafta ini salah satu kelompok yang bisa dibilang sering mereka manfaatkan untuk dijadikan sebuah barang dengan nilai jual tertentu. Jadi nafta ini quite popular sebenarnya, dan nafta ini diperoleh dari proses penyulingan minyak bumi, dan dia itu nggak dipakai secara langsung pastinya, tapi ia menjadi bahan baku utama untuk membuat banyak produk penting, terutama plastik. Jadi bisa dibilang nafta ini ibu dari para plastik, ibu dari para hidrokarbon modern lah ya. Dan nafta ini tentunya kalau misalnya emang sering dibahas di teknik, sering dimanfaatkan oleh mereka, berarti kesimpulannya apa? Iya, nafta ini sering dipakai di industri kimia. Nah, sebenarnya itu aja sih penjelasan singkat soal nafta. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal definisi mendalamnya, teman-teman boleh search sendiri. Sekarang kita akan membahas terkait hidrokarbon di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, sebelum itu aku mau transisi karena kita akan keluar. Sweater ini guys, sweater dengan tulisan Miss. Oke, mari kita keluar. Halo teman-teman, jadi kita belum jadi keluar karena ternyata ada special guest di samping saya yang saya kira tadinya habis terus lagi diganti, cuman ternyata dia ada di samping saya guys. Mari kita sambut LPG atau Liquefied Petroleum Gas. Nah teman-teman, ini adalah salah satu contoh hidrokarbon paling umum yang kita temui di kehidupan sehari-hari, dan akan kita bahas yang paling pertama, yaitu LPG ini. Jadi teman-teman, untuk yang belum tahu, LPG ini terdiri dari propana dan butana. Apakah teman-teman masih ingat rumus kimianya? Betul sekali, karena mereka sama-sama anak, berarti mereka alkana. Kalau mereka alkana, berarti rumusnya CnH2n plus 2. Berarti kalau propana itu 3, C-nya ada 3. Berarti dia C3, 3 kali 2, 6, ditambah 2, 8, C3H8, very easy. Kemudian kalau untuk butana, itu dia 4, berarti dia C4H10. Nah, itu dia rumus kimia propana dan butana. Kemudian, mari kita bahas sedikit terkait fun fact aja, titik didih dari si propana dan butana ini bener-bener rendah guys. Bener-bener rendah karena
Kalau propana itu sekitar min 42 derajat Celcius, sedangkan kalau butana itu min 1 derajat Celcius, sekitar segitu. Dan itu sangat rendah sehingga LPG ini mudah untuk berubah menjadi gas dan sangat cocok untuk dijadikan bahan bakar. Maka dari itu, ini adalah salah satu contoh yang paling umum dari hidrokarbon yang kita gunakan sehari-hari untuk memasak, dan ternyata terdiri dari sebagian besar propana, campuran propana dan butana. Itu dia. Mari kita lanjut. Guys, jadi contoh hidrokarbon yang kedua dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bensin. Kita mau ngisi bensin. Mau nunjukin pom bensinnya, tapi ini nggak bisa ubah angle kamera. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, sebenarnya kalau di pom bensin dari kasih unjuk cairannya. Paling kalau mau ngeliat secara jelas itu biasanya di pom ini. Dan ini foto-foto bensin, isi bensin. Dan bensin ini teman-teman, secara kimia bensin itu bukan satu senyawa tunggal, tapi ia itu campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon. Jadi dia bukan pure benzena, bukan pure butana gitu, tapi ia campuran kompleks dari hidrokarbon yang biasanya jumlah karbonnya itu berkisar dari 4 hingga 12. Teman-teman, jadi saya sudah kembali dari membeli bensin dan saya izin menjelaskan sedikit lagi terkait bensin ini. Nah, bensin ini kan tadi campuran dari berbagai macam hidrokarbonnya. Ada banyak banget jenis campuran hidrokarbon di dalamnya, baik itu alkana, aromatik, atau yang lain-lainnya. Namun komponen utama dari bensin ini sebenarnya oktana. Yap, C8H18. Tapi oktana ini kan banyak ya isomernya. Jadi dia bukan zat sendiri, tapi dia keluarga. Gitu. Keluargamu ya bahasa. Ya gitu. Jadi salah satu komponen utama bensin itu isomer dari oktana. Itu apa? Ya betul, iso-oktana. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin mempelajari lebih lanjut soal bensin, iso-oktana ini adalah sebenarnya kalau nama di IUPAC-nya itu 2,2,4-trimetilpentana. Tapi disebut juga iso-oktana, dan dia itu rumus kimianya juga C8H18. Akan tetapi fun fact aja, sebenarnya iso-oktana ini untuk teman-teman yang tahu soal angka oktan, itu dia salah satu penentu atau standar kualitas bensin karena dia itu stabil, dan pokoknya salah satu bahan yang membuat bensin ini sangat efisien dan menghindari knocking atau ledakan dini yang dapat merusak mesin. Jadi teman-teman boleh mempelajari lebih lanjut soal itu. Oke, jadi itu saja sebenarnya soal iso-oktana, salah satu komponen bensin kita. Mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Boom, saya kembali dengan baju semada saya. Oke, jadi teman-teman, setelah kita membahas tadi soal LPG dan juga bensin, berarti kita lanjut ke pembahasan apa? Tadi udah di spoiler. Betul, kita akan membahas soal nafta. Nafta tadi kan sudah kita jelaskan sedikit ya terkait apa itu nafta. Nah, maka dari itu, dari yang tadinya kita bahas soal bahan bakar, kita akan lanjut ke bahan baku industri kimia, yaitu nafta. Nah, teman-teman, sebenarnya nafta ini masih kurang bisa saya jelaskan dengan super detail karena saya juga mendengarkannya saya baru tahu soal nafta ini lewat POH. Dan teman-teman, sebenarnya nafta ini punya istilah-istilah yang mungkin kadang tuh kalau saya lihat di medsos itu masih banyak yang bingung, kayak apa itu light nafta, apa itu nafta cracking, apa itu nafta cracker, gitu-gitu deh pokoknya. Nah, mungkin itu bisa di search lebih lanjut. Maaf ya, saya jadi masih banyak bahan searching gini. Oke, jadi ketika nafta ini dipanaskan dalam proses yang tadi disebut cracking, teman-teman, dia itu akan terpecah menjadi bagian-bagian, yaitu molekul-molekul kecil seperti benzena, propilena, atau etilena. Nah, molekul-molekul kecil itu yang nantinya akan dimanfaatkan lebih lanjut untuk menjadi plastik atau bahan kimia lain yang kita pakai di kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebenarnya pembahasannya bisa saya gabung sih. Oke, jadi yang paling pertama akan kita bahas itu yang namanya PE. PE itu apa? Polyetilena, atau nama IUPAC-nya polyethylene. Mungkin teman-teman masih familiar banget dengan apa itu polyetilena ini karena biasanya ya mereka dalam bentuk plastik botol, kantong plastik. Ya, seperti itu.
Dan PE ini salah satu turunan nafta yang akan kita bahas paling pertama. Jadi PE itu polimer panjang yang tersusun dari how do I say it? Monomer-monomer etilena dengan unit dasar seperti berikut. C2. Oke, jadi PE ini memiliki titik leleh sekitar 110 sampai 135 derajat Celcius, teman-teman. Nah, tentu saja kita menemukan ya PE ini dalam bentuk apa aja, kalau bentuk air mineral, kemudian kantong plastik, galon, dan bahkan plastik-plastik pelindung makanan juga. Tapi umumnya sih plastik biasa, plastik PE, plastik polietilena. Jadi ya polietilena ini juga fun fact aja teman-teman, salah satu plastik yang paling sering diproduksi di dunia, paling banyak diproduksi di dunia. Itu dia salah satu turunan nafta. Oke teman-teman, kemudian contoh hidrokarbon yang kedua, contoh turunan nafta yang kedua yang termasuk hidrokarbon juga itu polipropilena. Nah, polipropilena dari namanya aja ada tuh propilena, salah satu molekul yang tadi saya sebut yang dipecah dari hasil cracking nafta ini. Nah, polipropilena ini tentu saja dia terdiri dari atau berasal dari monomer propilena, dan nama IUPAC-nya itu polypropylene. Ya, mirip-mirip polypropylene, polypropylene, jadi gak jauh-jauh banget. Dan fun fact teman-teman, titik didihnya ini, dia itu titik didihnya lebih tinggi daripada si PE tadi. Jadi kita sebutnya PP aja ya, si polypropylene ini. PP ini dia memiliki titik didih sekitar dari 160 derajat Celcius hingga 170 derajat Celcius. Jadi dia itu lebih tahan panas, lebih kuat. Oleh karena itu, PP ini lebih sering kita temukan sebagai wadah makanan dibandingkan dengan PE yang tadi saya sebut mungkin hanya sebagai pelindung makanannya atau plastik, kantong plastik saja. Sedangkan PP ini lebih sering kita temukan dalam bentuk wadah makanan, sedotan, ember plastik, atau bahkan peralatan rumah tangga lainnya banyak yang mengandung si polipropilena ini, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ke contoh hidrokarbon berikutnya yang masih termasuk turunan dari nafta, yaitu masih terkait plastik sih, yaitu polistirena, atau nama IUPAC-nya itu polystyrene, kayak gitu. Intinya ia berasal dari monomer styrene yang merupakan turunan dari benzena. Benzena itu turunan dari apa? Iya, benzena itu juga turunan dari nafta. Jadi lagi-lagi dia termasuk keluarga besar nafta ya teman-teman. Dan polistirena ini sebenarnya bentuk umumnya apa sih yang kita temui di kehidupan sehari-hari? Sebelum saya sebutkan atau spill bentuk umum atau ya benda di kehidupan sehari-hari yang melibatkan polistirena ini apa, untuk teman-teman yang belum tahu, saya akan memberitahukan dulu titik didih dari polistirena ini. Jadi polistirena memiliki titik didih sekitar 240 derajat Celcius, teman-teman. Jadi ya cukup tahan panas ya, seperti itulah. Dan kita itu sering menemukannya dalam bentuk styrofoam. Jadi seperti pada gambar ini dan ini. Jadi ya kita temuin di kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk kotak makanan putih, pelindung barang elektronik yang baru banget kita beli, atau bahkan gelas plastik dan lain sebagainya yang sering kita pakai. Nah, itu dia guys contoh-contoh dari si polistirena. Singkat aja soal polistirena. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh hidrokarbon yang termasuk turunan nafta lagi, yang terakhir yaitu silena. Betul, silena. Tapi bukan pakai S, tapi pakai X. Silena. Jadi dia itu dikenal sebagai pelarut cat. Betul. Jadi silena ini itu nama IUPAC-nya. Sebenarnya kalau tadi kan mirip-mirip ya, kayak polyetilena, ya udah polyterine gitu. Tapi kalau misal silena ini, dia nama IUPAC-nya itu dimethylbenzene. Dimethylbenzene. Buset, keren sekali ya guys namanya. Ya intinya itu. Jadi silena ini juga dia memiliki titik didih yang sekitar antara 138 derajat Celcius sampai 144 derajat Celcius, teman-teman. Dan ya silena ini seperti yang saya sebut tadi, dia itu datang di kehidupan sehari-hari kita dalam bentuk sebagai pelarut cat, kemudian tinta, kemudian thinner. Itu juga
termasuk ke dalam ya contoh hasil dari silena ini, dan dia juga berasal dari fraksi aromatik dari nafta. Sebenarnya itu saja yang hendak saya sampaikan terkait contoh-contoh hidrokarbon di kehidupan sehari-hari kita, seputar LPG yang ada di dapur rumah kita, kemudian bensin yang ada pada kendaraan kita, kemudian nafta yang ada di banyak sekali plastik atau bahkan produk-produk lain yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari dan kita nggak tahu tuh awalnya kalau itu tuh banyak mengandung senyawa hidrokarbon juga. Nah, maka dari itu teman-teman, sebenarnya apa ya pesan moral yang bisa kita dapatkan? Pesan moralnya mungkin ya setiap benda di sekitar kita itu ada unsur kimia, bisa aja ada unsur kimianya. Semuanya punya cerita kimia masing-masing teman-teman. Dan kalau dari kakak-kakak TOH alias kakak-kakak Tekim kemarin, ya Tekim is there untuk membuat setiap bahan baku kimia yang tadinya mungkin tidak memiliki nilai jual yang tinggi, ketika diolah dengan baik itu akan menghasilkan nilai jual yang tinggi. Seperti yang tadi saya sebut, seperti bensin yang gak mungkin jualnya bensinnya doang, gak mungkin jualnya oktana doang, jadi dijualnya dalam bentuk bensin. Kemudian begitu juga dengan hidrokarbon lainnya seperti plastik, kantong plastik, wadah makanan dan sebagainya. Jadi intinya itu teman-teman, senyawa hidrokarbon itu ada di sekitar kita di mana-mana pun kita berada. Dan itu dia, sekian dari penjelasan saya terkait hidrokarbon. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf kalau saya sudah agak seperti itulah. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.